dan hasilnya seperti ini. Tidak terlalu kental semua oleh tadi dan dicamplung seperti ini. Kita akan ratakan, larut semua. Oke. Dan hasilnya ini apakah masih renyah? Wow. Masih kriuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel SA Silver S, channel yang membahas seputar bisnis kerumahan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Minicon. Kami memang beberapa saat lalu telah menyetop produksi Minicon dikarenakan banyak kendala-kendala yang menyebabkan harus dievaluasi. Yang pertama adalah terkendala besarnya itu kon pecah sampai tujuan sehingga merugikan Anda, dan Anda juga meminta ganti rugi pada kami. Tentunya kita rugi semua. Oleh karena itu kami mencari solusi bagaimana sih caranya agar Minicon ini aman sampai tujuan, tidak pecah, dan kami telah mendapatkan solusinya. Kami telah merubah komposisi bahan dari Minicon, dimana kita kurangi 50% gulanya sehingga tidak terlalu renyah namun masih terasa manis, dan cara membuatnya pun sangat berbeda dengan Minicon sebelumnya, dimana Minicon sebelumnya dibuat dengan cara digulung atau dilipat, namun pada Minicon kali ini kita buat dengan cara dipres, seperti membuat wafer kon tawar pada es putar. Dan ini bentuknya seperti ini presisi sekali dibandingkan dengan Minicon sebelumnya, dan ini lebih ringan dan tidak getas atau tidak rapuh seperti Minicon sebelumnya. Anda bisa coba dan kami akan praktekkan seberapa renyahnya ketika kita aplikasikan Minicon ini pada kemasan, dan kita akan isi menggunakan es krim. Masih renyahkah atau tidak? Ikuti dan tonton terus video ini sampai habis. Oke, jadi langkah yang pertama kita akan mencairkan coklatnya. Kita iris tipis-tipis. Setelah itu kita akan tim. Oke, kita kukus kurang lebih 5-7 menit. A few moments later. Oke, setelah 5 menitan tekan kompor dan hasilnya seperti ini. Sudah cair. Ini kita akan campurkan minyak, berikan minyak goreng secukupnya hingga coklat ini tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Dan langkah selanjutnya kita akan lumuri bagian dalam dari Minicon ini, model Minicon terbaru ini, dengan coklat yang kita sudah tim dan kita campur dengan minyak tadi. Oke, dan siapkan juga tatakan kon seperti ini. Jika Anda membutuhkannya, Anda bisa order pada kami. Oke, langsung saja. Bisa gunakan kuas yang lebih kecil agar untuk mempermudah proses penguasan. Tujuannya dioleskan seperti ini tidak lain adalah agar es krim nanti tidak kontak langsung pada kon, karena jika kontak langsung tentunya kon ini tidak mungkin akan bisa renyah karena ada pelembapan. A few moments later. Oke, setelah kita buat secukupnya saja, kita sudah lumuri semua bagian dalam dari Minicon ini dengan coklat yang telah kita tim tadi dan dicampur dengan minyak. Setelah ini kita akan keringkan minyak ini dengan cara apa? Dengan cara kita masukkan ke dalam freezer. Itulah tujuannya mengapa tadi diberikan minyak. Selain mengencerkan, juga bisa mengeringkan atau membekukan coklat ini jika dimasukkan dalam freezer, karena sifat minyak jika terhadap suhu dingin tentunya akan cepat membeku atau cepat kering. Oke, kita keringkan coklat kurang lebih 15-20 menit saja. Oke, sembari menunggu coklat pada bagian kon itu membeku, kita akan mix untuk tepung hard es krimnya atau isian es krimnya. Yang kita gunakan adalah, yang pertama adalah air es sebanyak 250 ml air. Kemudian kita masukkan tepung hard es krim produk kami sebanyak 100 gram. Jika Anda membutuhkan tepung hard es krim, silahkan japri admin kami. Bisa juga ditambahkan dengan gula 2 sendok saja, meskipun ini tepung premix ini sudah manis. Namun karena kita targetnya anak-anak, harus manisnya lebih. Oleh karena itu kita tambahkan cukup 2 sendok saja gula. Oke, kita akan mixer. Yang pertama kita mixer hanya kurang lebih 3-5 menit saja. Yang penting adonan ini bisa larut semua.
Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita maksimalkan kecepatan mixer ini hingga batasnya maksimal. A few moments later. Oke, dan jika sudah larut semua seperti ini kurang lebih 4-5 menit, kita matikan mixer. Ini kondisi masih encer, jangan khawatir, akan kita masukkan ke dalam freezer untuk proses pendinginan. Nanti kita masukkan freezer kurang lebih 40-60 menitan tergantung kondisi freezer masing-masing. Kita akan mixer kembali, insya Allah nanti adonan ini akan kental dan mengembang. Oke, sembari menunggu adonan setengah beku, kita akan aplikasikan untuk kon yang sudah kita lapisi coklat bagian dalamnya ini menggunakan kemasan mini kon lembaran seperti ini. Caranya sangat mudah sekali, yang Anda perlukan hanya lem kertas seperti ini. Kayak seperti ini caranya. Letakkan bagian ujung pada kertas ini seperti ini, kemudian kita gulung seperti ini hingga presisi antara kertas dan minikonnya. Setelah itu kita berikan lem. Kita berikan lem seperti ini. Kita gulung seperti ini. Oke, hasilnya ini presisi dengan konnya seperti ini, presisi sekali ini. Itu presisi sekali. Oke, kita tempatkan lagi pada dudukan kon ini seperti ini. Oke, sekali lagi coba seperti ini. Bagian yang rata, yang atas ini yang rata, ini ada jendolan, kemudian ini rata. Bagian yang rata ini kita berikan minikon bagian ujungnya seperti ini, kemudian kita gulung seperti ini. Setelah itu kita putar, setelah itu kita berikan lem bagian ujungnya, berikan lem. Setelah itu kita lipat, harus presisi antara kertas dan minikonnya agar cantik. Oke, hasilnya presisi sekali. A few moments later. Oke, hasilnya seperti ini. Sudah kita lipat, kita keringkan dulu lem ini, kemudian akan kita ratakan bagian atasnya ini. Akan kita ratakan menggunakan gunting setelah lem benar-benar kering. A few moments later. Oke, sembari menunggu adonan setengah beku, kita akan ratakan untuk kemasan minikonnya. Ini tidak rata seperti ini, kita akan gunting, kita akan ratakan seperti ini, mudah sekali. A few moments later. Dan hasilnya sudah rata semua seperti ini. Oke, ini adonan sudah setengah beku. Contohnya seperti ini, mungkin ini 60% beku ya. Masih lunak jika kita tekan-tekan seperti ini. Akan kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi kurang lebih 5-7 menit hingga adonan ini benar-benar kental dan mengembang. A few moments later. Oke, setelah kurang lebih 5 menit adonan sudah mulai kental dan mengembang. Juga lembut sekali ini. Oke, hasilnya lembut ya. Oke, akan kita masukkan ke dalam plastik yang biasa untuk membuat es tawar seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Akan kita masukkan ke dalam wafer yang telah kita siapkan tadi.
Oke, setelah itu kita akan berikan lubang bagian ujung dari plastik yang telah terisi adonan hard es krim ini. Kita buat lubang kecil saja, jangan besar-besar. Oke, setelah itu bisa siapkan juga topping. Ini berupa Mrs. Ceres, Anda bisa juga gunakan kacang atau yang lainnya untuk toppingnya. Kita masukkan satu persatu seperti ini. Jangan terlalu penuh, sisakan kurang lebih 1 cm ruang. Setelah itu kita akan berikan topping berupa Mrs. Ceres. Itu bisa kita tutup, langsung saja tutup. Namun tidak perlu ditekuk, ditekuknya nanti setelah adonan ini beku akan kita freezer kembali dengan kondisi masih dalam tatakan seperti ini. Karena kondisi untuk es krim ini masih encer, belum beku. Dan hasilnya setelah itu kita akan bekukan kembali. Kita bekukan kurang lebih 8-10 jam. Oke, ini kondisinya sudah beku, sudah kita bekukan kurang lebih 8 jaman, beku sekali. Ini kita akan lakukan pelipatan bagian atas yang kita sisakan ini kertasnya. Langkahnya sangat mudah sekali, Anda tinggal tekuk seperti ini sambil Anda putar. Oke, hasilnya seperti ini. Baru kita tinggal masukkan saja ke dalam freezer tanpa harus ditempatkan pada tatakan. Anda langsung masukkan saja freezer. Oke, hasilnya seperti ini ketika sudah kita tekuk bagian atasnya. Oke, kita akan masukkan dalam freezer kembali dan es siap dipasarkan. Oke, kita akan coba buka seperti apa yang sudah jadi miniconnya. Apakah masih renyah? Wow. Kita coba konnya. Masih kriuk ya, masih layak sekali. Masih kriuk karena ini ada lapisan coklatnya, sehingga membatasi antara es krim ini dengan wafer cone-nya, sehingga tidak terjadi pelembapan pada cone-nya, sehingga cone-nya masih kriuk, masih renyah.